Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul pembelian. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, topik kita hari ini adalah modul pembelian. Nah, kalau sebelumnya kita sudah setup ini ya, data di Accurate. Nah, untuk yang kali sekarang ini kita lanjutin saja ya. Kita lanjutin saja ke modul pembelian. Nah, kita video sebelumnya itu kita sudah setup, kita langsung ke Accurate ya. Jadi di modul Accurate itu ada modul pembelian, penjualan. Nah, ini udah tampil. Nah, seperti biasa, saya hanya mengulangi kembali. Jadi kalau udah tampilan seperti ini, jangan buat data perusahaan baru ya. Tapi kalau saudara mau buat data perusahaan baru, maka konsekuensinya nanti adalah saudara harus mengisi profil perusahaan, saldo normal perusahaan, kemudian barang dan jasa berkenaan dengan perusahaan. Nah, sehingga kita tetap menggunakan backup data yang sebelumnya ya, yang sebelumnya. Jadi ini kita buka data perusahaan yang ini, buka data perusahaan. Nah, saudara nyimpannya di mana itu saudara harus yang bisa memastikan itu posisinya ada di mana. Lokal, internet, atau mesin lain. Nah, saya sarankan di lokal karena memang setup pertama itu kita nyimpannya di lokal database laptop saudara. Kemudian pilih. Nah, ini saya langsung terkoneksi ke database saya. Nah, kalau belum nanti saudara bisa cari menggunakan ini menu yang ada di samping kiri ini ya. Ada desktop, libraries, this PC atau network. Kemudian OK. Nah, seperti biasa passwordnya sama dengan username yang sama. Nah, kalau minggu lalu kita setup tampilannya tidak seperti ini ya. Kalau minggu lalu kita setupnya harus mengisi data dulu, daftar akun dulu, daftar barang, daftar jasa, itu semuanya harus diisi. Nah, kita langsung sekarang karena sudah kita isi, kita langsung ke daftar pembelian. Ke pembelian. Nah, sebelum ke menu pembelian, ini ada beberapa menu yang ada di atas ya. Ada berkas, persiapan, daftar, aktivitas, laporan, jendela, bantuan. Nah, di samping kiri juga ada. Nih, ada buku besar, kas, persediaan, penjualan, pembelian, setap, daftar, project, publikasi, faktur, dan RMA. Nah, sebenarnya saudara menggunakan menu ini boleh, menu samping ini boleh, menu atas ini juga boleh. Ya. Yang jelas pada intinya adalah menu yang sering digunakan itu ada 3 ya. Daftar, aktivitas, laporan. Ya, daftar, aktivitas, laporan. Nah, kalau ini persiapan, ini kalau misalkan saudara mau mengedit nama perusahaan, misalkan nomor telepon itu menggunakan persiapan. Kalau berkas itu berkenaan dengan cadangan data, database, import jurnal, kemudian tutup buku perusahaan, itu menggunakan berkas. Nah, ini kalau dilihat periodenya, menu ini digunakan ya setahun sekali atau 1 semester sekali. Sesuaikan dengan periode perusahaan. Nah, yang sering digunakan oleh perusahaan, menu yang sering digunakan oleh perusahaan itu ada 3 ini, Mbak, Mas. Daftar, aktivitas, laporan. Apa bedanya? Kalau saudara mau bikin, ya, saudara mau buat jurnal, mau buat transaksi itu di aktivitas, ya. Kalau saudara mau buat, itu ada di aktivitas. Misalkan mau buat pesanan pembelian, itu di aktivitas. Kalau mau lihat hasilnya, ada di daftar. Ya, ada di daftar. Misalkan aktivitasnya adalah contoh misalkan permintaan barang. Saudara permintaan barangnya anggap hari ini, kemudian saudara mau beli diesel, kuantitinya 2, unitnya adalah misalkan diesel XYZ. Kemudian description-nya adalah permintaan barang dari gudang misalkan atas mesin diesel. Nah, ini saudara bikinnya tadi saya ulangi itu di aktivitas. Ya, bikinnya di aktivitas. Untuk melihat hasilnya, saudara simpan dulu ya. Simpan baru atau simpan tutup sama saja. Jadi kita simpan tutup. Nah, simpan. Hilangkan. Nah, bagaimana cara melihat hasilnya ada di mana? Nah, ini ada di daftar. Kalau mau melihat hasil ada di daftar.
pembelian, permintaan pembelian. Nah, ini ada. Sudah ada. Ini bisa dihapus, bisa diedit. Misalkan klik kanan ini, saudara mau mengedit atau menghapus, klik kanan. Hapus atau ubah. Mau dirubah beli 2 misalkan. Beli 2, nah, diganti 2. Simpan dan tutup. Kemudian saudara perbaharui. Nah, kalau mau dihapus, saudara hapus, klik kanan, dihapus. Itu berkenaan dengan bedanya menu aktivitas dan daftar, ya. Jadi aktivitas dulu baru daftar. Jadi saudara tidak bisa melihat daftar atau hasil pekerjaan kalau misalkan di entry aktivitas saudara tidak melakukan hal itu. Nah, yang terakhir adalah laporan. Nah, jadi dari aktivitas entry data, kemudian saudara melihat dari output entry data tersebut, itu bisa dilihat di laporan nantinya. Ya, bisa dilihat di laporan. Ini ada daftar laporan, ada neraca, ada laba rugi, kemudian ada buku besar, kas bank, kemudian penjualan, laporan pembelian. Ya, tadi udah terlanjur dihapus, jadi tidak bisa kita lihat. Baik, kita langsung ke pembelian ya, pembelian. Nah, untuk pembelian itu menunya adalah seperti ini. Ya, menunya adalah seperti ini. Jadi menu pembelian itu adalah dimulai dari pesanan permintaan dulu, ya, permintaan barang atau permintaan pembelian. Itu punya misalkan dari gudang misalkan. Jadi EQRI itu dipasang di gudang, kemudian ada permintaan pembelian karena stok di gudang habis misalkan, atau mau habis atau udah nggak ada. Itu permintaan pembelian. Kemudian setelah ada permintaan pembelian, ada pesanan, purchase order. Purchase order itu bisa bagian pembelian yang bikin ya, yang buat, yang bikin PO-nya. Kemudian setelah bikin PO, baru penerimaan barang. Ketika barang diterima, itu kita menginput atau mengentry data invoice yang kita terima itu ke faktur pembelian. Sebagai bukti bahwa kita itu telah membeli dengan barang sekian, harga sekian, kemudian belinya kapan, kalau tunai ya tunai, kalau kredit misalkan jatuh temponya kapan. Nah, kemudian kalau misalkan dibayar, oke, pasti. Kalau misalkan ini dalam bentuk hutang, kita pembayaran pembelian. Kalau cash nanti menunya ada ya, menunya ada, sudah tersedia, kita tuh mau cash atau utang ya, bayar utang. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini retur ya. Jadi kalau misalkan ada retur itu bisa mengurangi faktur pembelian ya. Jadi kalau misalkan yang diterima itu kita pesannya 100, yang rusak 50, maka yang dikembalikan 50, sehingga 50 itu akan mempengaruhi faktur pembelian ya. Sehingga bayarnya tidak sama dengan pesanan. Pesanannya 100, bayarnya 50 karena ada retur 50. Ya, begitu kira-kira. Kemudian, Ini adalah, baik, saya ulangi. Kita ke menu aktivitas pembelian. Ini ada 5 ya. Ada 6. Ini ada 6 submenu berkaitan dengan pembelian. Ada permintaan, pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, retur pembelian, dan pembayaran pembelian. Nah, dari 6 submenu ini ada perusahaan yang langsung misalkan bikin order. Ya, bikin order pembelian ini. Ada yang melalui proses permintaan barang dulu. Kemudian penerimaan barang, ada faktur. Nah, sebenarnya menu-menu ini disediakan sesuai dengan siklus yang ada di perusahaan-perusahaan gitu ya. Paling umum itu ya kalau bikin purchase order itu permintaan barang dulu ya, permintaan barang dulu. Tapi ada perusahaan yang tidak menggunakan permintaan barang. Jadi bisa langsung ke pesanan pembelian. Itu. Untuk tata kelola yang baik memang siklusnya adalah seperti ini. Baik. Nah, kita bahas satu-satu ya, permintaan barang. Nah, permintaan barang ini adalah tampilannya ya. Ada request number, request date, kemudian ada barang, ada
item, description, quantity, required date, notes, quantity order, sama quantity receive. Nah, rincian-rincian ini kita yang isi, gudang yang isi. Misalkan kita mau beli diesel ya. Kemudian kuantitinya berapa yang akan kita beli. Note-nya misalkan mereknya Honda. Dieselnya mereknya Honda. Kita tulis ya, deskripsikan. Kita deskripsikan misalkan diesel Honda. Baru kita simpan. Kita simpan ya. Ini kita coba tanggal 1. Kita harapkan ini required date ini kita harapkan barang diterima itu tanggal 3 ya, tanggal 3 misalkan. Simpan dan tutup ya. Simpan dan tutup. Sudah. Kalau mau lihat tadi ya, daftar pembelian, permintaan barang. Kalau mau dirubah misalkan, saudara ubah, ternyata bukan Honda mereknya, tapi Mitsubishi. Ini diganti Mitsubishi. Oke, request date-nya tanggal 1 bulan 10. Required date-nya diharapkan tiba tanggal 3 ya. Simpan dan tutup. Nah, kemudian permintaan barang sudah. Baru kita bikin pesanan pembelian. Pesanan pembelian. Oke. Nah, pesanan pembelian itu, permintaan pembelian itu kita mau beli kemana tokonya. Nah, di minggu lalu kita sudah bikin tuh, sudah buat. Ada Indonesia Power, Lidla Tama Power. Kita pilih Indonesia Power aja. Ya, Indonesia Power. Terserah itu saudara mau pilih yang mana. PO-nya dibuat tanggal yang sama seperti kemarin, seperti tadi, permintaan barang boleh. Misalkan permintaan barangnya pagi, saudara bikin PO-nya siang, itu boleh, silakan. Ya. Kemudian saudara tadi expected date-nya harapannya datang itu tanggal 3. Ya. Nomor PO itu biarin saja, tidak apa-apa. Saudara ganti boleh, ya. Kemudian saudara setelah itu selesai diisi, kita perlu ini requisition. Requisition itu adalah kita ambil data dari permintaan barang yang tadi kita buat. Nah, kita ambil nih. Saya ulangi. Jadi kita tidak perlu ngisi barang ini. Kita langsung requisition, centang. Nah, muncul kan? Diesel 2, unit price-nya kita isi misalkan 10 juta misalkan ya. Udah ada munculnya nih. Udah ada saldonya ya. Ini misalkan PO diesel Mitsubishi. Misalkan begitu. Ya, misalkan begitu. Nah, kenapa nggak ada alamat? Seharusnya kita ngisinya tadi kemarin itu di alamat itu ada Jakarta Selatan ya. Itu. Jadi ambilnya adalah di requisition. Nah, requisition ini Mas, kita bisa ambil, jika tadi di permintaan barang di sini kita sudah buat. Ya, kita sudah buat. Kalau tidak buat, kita harus isi manual nih pesanannya. Ya. Jadi ini kita bisa gunakan, requisition ini bisa gunakan jika di menu sebelumnya, di menu ini ya. Di menu ini kita sudah input data. Kita baru tarik data. Kalau kita belum permintaan barang itu kita belum input data, kita nggak bisa. Bagaimana kalau kita mau mulai dari pesanan pembelian? Ya silahkan, nggak apa-apa. Misalkan kita langsung mulai dari PO. Konsekuensinya adalah saudara tidak bisa requisition. Saudara langsung mengisi itemnya di sini ya, manual. Tidak tarik data. Itu ya. Kemudian kita isi 10 juta, kita tutup. Sudah. Oh, ternyata ada yang salah ya. Ternyata harganya 25, bukan 20. Kita ada ke daftar pembelian, pesanan pembelian. Ini kita ubah. Bukan 10 harganya, tapi misalkan 7.500. Tutup.
Oke, kita lihat tanggalnya. Kita berharap tanggal 3 nyampe ya. Kemudian setelah ini sama dengan saudara ketika buka Google Chrome ya. Ini menunya ada di atas. Jangan di exit ini. Jangan panik ya. Kalau misalkan salah jangan panik, jangan saudara exit sistemnya, tapi ini nih menunya ini saudara, di close aja menunya. Nah, kemudian